Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Jumpa lagi di KPKS Hieronymus malam hari ini. Selasa, nomor cantik 2202 2022. Ya. Malam hari ini kita akan melanjutkan serial dari surat Ibrani ya. Yesus Imam Agung kita akan dibawakan oleh Pak Seto. Sesi terakhir ke-6, hidup dalam iman akan Kristus. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Kustadi. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pertemuan malam hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada malam hari ini kembali Engkau kumpulkan kami untuk mengikuti pengajaran tentang Yesus, Imam Agung kami. Dan secara khusus pada malam hari ini, kami akan belajar untuk hidup di dalam iman akan Putramu Yesus Kristus. Tuhan, terangilah akal budi kami semua, agar kami mampu mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Pak Seto ini dengan hati yang terbuka, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu yang senantiasa ingin Engkau alirkan bagi kami. Berkatilah pula Pak Seto, agar dapat mengajarkan hal-hal yang penting bagi kami untuk menumbuhkan iman kami. Semoga segala yang diajarkan oleh Pak Seto sungguh menjadi kekuatan bagi kami di dalam beriman kepada Putramu Yesus Kristus. Kami mohon semuanya ini kepadamu ya Tuhan, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Kustadi. Bapak Ibu Ya Pak. sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ya, kita sudah belajar banyak tentang siapa Yesus dan kemudian apa yang dikerjakan oleh Yesus sebagai pribadi yang kita sebut sebagai Imam Agung. Nah, setelah tahu siapa Yesus, apa yang dikehendakinya, apa yang dikerjakannya, terus bagaimana? Nah, Bapak Ibu, begini dulu dah. Bapak Ibu yang baptis dewasa, ya, silahkan mengingat proses dalam baptis. Awalnya Bapak Ibu disuruh belajar dulu kan, belajarnya lama, nggak boleh bolos. Nah, waktu belajar itu kita ya diajak untuk melihat, diajak untuk memahami apa yang menjadi isi kepercayaan Katolik. Nah, kemudian setelah belajar, ya, kemudian kita mengambil sikap. Apa yang saya pelajari, apakah saya terima sebagai kebenaran atau saya menolaknya? Karena nyatanya saya menerima semua pengajaran itu sebagai kebenaran, maka kemudian saya melangkah selanjutnya. Langkah yang selanjutnya itu seperti apa? Saya menyerahkan diri saya kepada Yesus yang saya percaya. Dan penyerahan diri itu bukan kemudian lalu orang diam saja, terserah Yesus mau ngapain, lalu kita diam saja. Tapi sebaliknya, ketika saya menyerahkan diri kepada Yesus dalam gereja Katolik, maka penyerahan itu tampak di dalam tindakan yang nyata. Sekarang saya akan hidup mengikuti cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, begitu kan prosesnya. Dan Bapak Ibu, ketika para katekumen memasuki tahap untuk pembaptisan, ini ditanya sama Romo,
kamu minta apa dari gereja? Lalu jawabannya, minta apa? Iman. Yang diminta itu iman. Walaupun waktu itu nggak ngerti ya minta iman itu artinya apa sih? Iya, itu nggak pernah dijelaskan. Kalau pas pelajaran katekomen dijelaskan atau enggak itu? Minta iman itu artinya apa? Dijelasin mau Pak, tapi takutnya nggak jelas. Yang diminta itu iman. Nah, Bapak Ibu, hal yang sama sebenarnya kita temukan ketika kita membaca surat Ibrani. Dan ingat, ini surat ditulis untuk orang yang sudah percaya ya. Tetapi kita melihat proses yang sama. Silahkan Bapak Ibu ke bab 10 sekarang, surat Ibrani bab 10. Ya. Lihat ke ayat 19. Ibrani bab 10, lihat ke ayat 19. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Susah dimengerti kalimatnya ini ya, tetapi coba kembali ke ayat 19. Ini relasi atau persatuan dengan Tuhan itu digambarkan dalam atau dengan menggunakan gambaran yang ada dalam ibadah. Dalam ibadah Yahudi, umat menghadap Allah. Nah, untuk bisa menghadap Allah, ya, maka orang harus dalam keadaan tahir. Orang yang najis tidak boleh ikut beribadah. Hanya orang tahir boleh ikut beribadah. Nah, menggunakan gambaran ini, manusia atau kita sebelumnya adalah orang-orang najis. Tetapi Tuhan Yesus di kayu salib ya sudah membersihkan kita dari kenajisan sehingga kita layak beribadah kepada Allah. Lebih lanjut, ini berarti begini, Allah itu kudus. Ya. Dan hanya orang yang kudus, yang bersih dari dosa, layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Manusia tidak mungkin membersihkan dirinya dari dosa. Nah, Yesus itu datang untuk membersihkan manusia dari dosa. Nah, ini yang sudah kita lihat panjang lebar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yesus bertindak sebagai imam agung yang mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Dan ya, korban ini membersihkan manusia dari dosa. Sehingga manusia dipandang layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Ini sudah dijelaskan kepada kita. Dan kita sudah menerima ini sebagai kebenaran. Terus ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi ini kita mendengar ajakan ya. Karena kita sudah menerima ini, kita sudah dibersihkan dari dosa, maka ayo, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, hati yang bersih,
dan dengan keyakinan iman yang teguh. Nah, kemudian 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan yang tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ajakan untuk berpegang teguh pada iman, memegang kebenaran yang sudah kita dengarkan. Tetapi belum selesai, 24. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Iman nyambung dengan tindakan. Orang yang percaya kepada Yesus tadi, ya, itu akan terdorong, tergerak juga untuk melakukan yang baik. Nah, kemudian lihat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di sini diajarkan atau disampaikan supaya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus berkumpul untuk beribadah. Sudah disebut di sini pentingnya komunitas, ya. Orang yang percaya itu berkumpul, ya, dan kemudian berkumpul untuk apa? Untuk beribadah. Berikutnya lagi ke ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Perhatikan, sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Sudah tahu tentang Kristus, sudah percaya kepada Kristus, tapi masih sengaja berbuat dosa. Ini hal yang bisa dikatakan sulit untuk diterima. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi prinsipnya kita balik saja, ya. Kalau orang sudah menerima kebenaran tentang Kristus, maka yang harus dilakukan adalah tidak lagi berbuat dosa. Tidak dengan sengaja merencanakan untuk berbuat dosa. Nah, kemudian silahkan lompat ke ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Kamu sudah percaya kepada Yesus, jangan lepaskan kepercayaanmu itu. Karena upah besar yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, jangan melepaskan kepercayaan, tapi tekunlah berpegang pada kepercayaan. Bapak Ibu, ya ini mungkin istilah yang agak aneh. Orang beriman itu perlu tekun. Iman memerlukan ketekunan. Nah, kemudian lihat ke ayat 39. Ini ngomongin janji. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, ini Bapak Ibu memang agak melompat-lompat, tetapi kita lihat hal-hal yang menyangkut soal iman. Orang belajar memperoleh pengetahuan tentang kebenaran mengenai Yesus Kristus. Dan sesudah orang menerima itu sebagai kebenaran, pegang, jangan lepaskan.
Dan kemudian hiduplah menurut kepercayaan itu. Ikuti yang dikehendaki oleh Tuhan. Lakukan pekerjaan yang baik, tinggal dalam komunitas, ya. Pertahankan diri, jangan sampai berbuat dosa. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu kita akan melihat para saksi iman. Dan kita akan melihat begini, sepanjang sejarah keselamatan, iman itu punya peran. Sekarang kita beralih ke bab 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ngomongin apa? Bapak Ibu mundur ke 10:39 tadi. Kalau orang bicara tentang beroleh hidup, yang dimaksudkan tentu saja hidup yang kekal ya. Tetapi berkaitan dengan hidup yang kekal itu, Bapak Ibu, nggak bisa kita melihatnya. Dasar kita untuk menerima kebenaran tentang hidup yang kekal itu bukan hasil survei, bukan hasil pengamatan berdasarkan teleskop atau mikroskop. Itu di luar pengalaman manusia, sehingga apapun alat yang dimiliki manusia, kemampuan apapun yang dimiliki manusia, tidak sanggup menangkap, menjadikannya sebagai pengalaman. Dan kita tidak menggunakan ilmu pengetahuan, itu saya sebut alat-alat tadi, sebagai dasar untuk percaya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kebangkitan badan, tentang kehidupan kekal, kita tidak melihatnya. Tetapi kita menerima itu sebagai kebenaran, dan kemudian iman itu yang menjadikan kita sanggup menerimanya sebagai kebenaran dan mengarahkan hidup kita pada yang nggak kelihatan itu. Nah, banyak saksinya gitu ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana iman itu memiliki kekuatan. Kekuatan yang tidak bisa dipungkiri, sanggup melakukan macam-macam hal yang tampak mustahil bagi manusia. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalimatnya gimana? Karena iman kita mengerti. Ngerti apa? Alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, Allah menciptakan alam semesta ini ya dengan firman-Nya. Setelah diciptakan, alam semesta itu kelihatan. Nah, alam semesta ini dibuat dari yang tidak kelihatan. Jadilah cakrawala. Nah, sebelumnya apa? Tuhan bikin cakrawala pakai apa? Jadilah benda penerang. Besar dan kecil, yang besar untuk menguasai siang, yang kecil untuk menerangi, menguasai malam. Sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Nah, kita bisa mengerti itu.
Karena kita memiliki iman. Kemudian ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Apa enggak bingung? Bapak Ibu, ini ringkasan dari Kejadian bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah tentang Kain dan Habel. Kain mempersembahkan korban, Habel juga mempersembahkan korban. Nah, Kain mempersembahkan hasil bumi, Habel mempersembahkan yang sulung dari ternaknya. Nyatanya korban Habel diterima, korban Kain tidak diterima. Kenapa? Nah, surat Ibrani ini menjelaskan, ya, Habel itu yang benar. Karena kalau nyatanya korbannya diterima, itu berarti ia mempersembahkan korban yang lebih baik. Nah, jadi menurut ayat ini, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain karena ia percaya. Karena dia punya iman. Dan kemudian imannya menjadi lebih jelas lagi ketika Habel dibunuh. Habel dibunuh ya. Dan pembunuhan ini tidak dengan racun, jadi dipukul, lalu darahnya keluar. Nah, kemudian darah Habel berteriak. Darah Habel berteriak. Lalu Allah mendengarkan teriakan darah Habel ini. Ini teriakan atau teriakan dari darah orang benar. Teriakan dari darah orang beriman. Dan di sini dikatakan, ya, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nanti silakan Bapak Ibu melihat Kejadian 4, 1 sampai dengan 11. Kemudian, yang ini agak repot karena ceritanya sedikit. Ayat 5 ya. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan pada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang disebut Henokh, ceritanya sedikit sekali. Sebenarnya bukan ceritanya, hanya beberapa keterangan yang terdiri dari beberapa ayat saja. Itu bisa lihat di Kejadian bab 5 ayat 21 sampai dengan 24. Ya, apa yang ada di situ apa yang ada di kitab Kejadian praktis dikutip di sini semua. Henokh. Sekali lagi tidak banyak yang kita tahu ya, tetapi perhatikan, Henokh itu adalah orang yang berkenan kepada Allah. Nah, kemudian karena berkenan kepada Allah, Allah mengangkatnya. Dia tidak mengalami kematian. Dia menjadi salah satu orang ya yang tidak mengalami kematian, seperti Elia. Ya, dia diangkat. Tetapi Bapak Ibu, orang Yahudi di Perjanjian Lama belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ya. Jadi Henokh, kemudian Elia tidak masuk ke dunia orang mati.
tetapi belum bisa dikatakan bahwa dia masuk ke dalam kehidupan kekal seperti yang kita pikirkan sekarang. Allah mengangkatnya, Allah memberikan tempat kepadanya, tetapi pemahamannya belum jelas. Lihat ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa? Siapa berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau dikatakan Henokh itu berkenan kepada Allah, ini menjadi tanda kalau dia adalah orang beriman, karena mustahil orang hidup berkenan kepada Allah tetapi tidak percaya kepada Allah. Lalu kepercayaannya tampak di mana? Lihat, mengakui atau percaya bahwa Allah ada, dan percaya bahwa Allah berkenan kepada, atau Allah memberi ganjaran kepada orang yang mencari Dia. Berikutnya, 7. Karena iman Nuh, ya, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu, ia menghukum dunia. Ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, ini menjadi lebih kelihatan kalau ini ya, tentang iman. Karena percaya kepada Allah, ya, Nuh bangun bahtera. Bangun bahtera. Tetapi bagaimana mungkin orang gunung bikin bahtera? Allah memberitahukan kepadanya sesuatu yang belum terjadi, bahkan belum kelihatan. Jadi Allah sudah mengatakan kepada Nuh, dia akan memusnahkan ciptaannya, tapi Nuh keluarganya akan diselamatkan. Untuk keperluan itu Nuh diminta membuat bahtera. Nuh menerima kata-kata Tuhan sebagai kebenaran dan dia bertindak sungguh-sungguh berdasarkan kata-kata Tuhan itu. Jadi kemudian Nuh membangun bahtera. Nah, kemudian berikutnya ayat 8 juga lebih jelas di sini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, iman membuat Abraham sanggup meninggalkan negerinya dan kemudian berangkat ke suatu negeri, ya, tapi negeri itu belum dia tahu. Jadi Abraham tidak tahu kemana Tuhan akan membawanya. Tuhan memang mengatakan negeri yang akan kutunjukkan, tapi negeri itu belum jelas. Negeri itu akan menjadi milikmu, negeri yang mana belum diketahui. Tapi lihat dalam diri Abraham kita melihat penyerahan diri seperti Nuh tadi. Mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun petunjuknya belum jelas. Tidak ada. Jadi dengan cara ini kita melihat, nah ini iman membuat Abraham melakukan sesuatu yang bisa jadi tampak aneh, begitu ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. 11. Karena iman, ia juga, ini Abraham ya,
dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Lihat, hitungan wajar, Sarah tidak mungkin melahirkan. Sarah melahirkan waktu umur 90. Waktu itu Abraham umur 100. Nah, menggunakan hitungan normal, mustahil Sarah bisa melahirkan. Tetapi nyatanya Abraham percaya kepada janji Allah bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian jelas terjadi, Sarah melahirkan Ishak, hanya satu anak. Dan dari Ishak inilah kemudian lahir atau muncul keturunan sebanyak bintang di langit, yaitu bangsa Israel. Nah, kemudian 17 masih tentang Abraham. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu, keturunan yang berasal dari Ishak, lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, sekarang begini, Abraham itu kan sudah terima janji dari Tuhan, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Abraham sudah lama mengikuti Tuhan, tetapi tidak juga punya anak. Katanya Abraham akan menurunkan keturunan sebanyak bintang di langit. Satu anak pun belum lahir. Nah, ada satu kesempatan di mana Sarah nyari jalan sendiri. Dia menyuruh Abraham memperistri Hagar. Bisa jadi keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan akan lahir melalui Hagar. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, enggak, keturunan yang aku janjikan tidak lahir sebagai keturunan Ismail, keturunan Hagar. Tetapi keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan lahir sebagai keturunan Ishak. Udah dibilang begitu kan? Tuhan sendiri yang bilang. Habis itu Tuhan mengatakan, persembahkanlah, ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak, persembahkan dia sebagai korban bakaran bagiku. Katanya keturunan akan lahir sebagai anak-anak atau keturunan Ishak. Tapi Tuhan minta supaya Ishak dipersembahkan. Terus bagaimana nanti keturunan yang dijanjikan Allah bisa lahir? Tapi lihat, Bapak Ibu, ayat 17. Iman Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan yang sudah berjanji kepadanya. Sehingga ketika dia diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, maka ia mengerjakannya. Dan itu dimaksudkan oleh Tuhan untuk menguji, ya, bukan karena Allah menghendaki supaya Ishak dipersembahkan, tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah menguji iman Abraham. Nah, di ayat 19
kita menemukan keterangan atau penjelasan mengapa Abraham memiliki iman yang seperti itu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dia sudah mati. Itu di luar teks kitab Kejadian, tetapi ayat ini memberi keterangan isi iman Abraham gitu ya. Nah, kemudian lihat, oh ini kepanjangan nanti, tapi sebentar. Ke ayat, sebentar saya pilih supaya nanti lainnya silahkan diperiksa sendiri ya. Ayat 32. Dan apakah lagi yang harus ku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Ya, apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh yang dijanjikan, dan seterusnya. Nah, 35 yang saya maksudkan. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka peroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu, ini ayat 35 ya. Ibu-ibu menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Nah, sekarang ini kalau membaca ayat referensinya itu dari 1 Raja 17 ayat 17 sampai dengan 24. Ini kisah Nabi Elia. Tolong Bapak Ibu periksa dulu ya. 1 Raja 17:17. Jadi kalau kita memperhatikan teksnya, kita menemukan perempuan atau janda Sarfa yang menolong Elia, tapi kemudian juga ditolong oleh Elia, punya anak, tapi kemudian anak itu mati. Ya. Dan kemudian Elia membangkitkan anak itu. Nah, ini ceritanya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, ada kemungkinan yang lain. Balik lagi kalau yang di Ibrani tadi, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Nah,
Ini yang tahu hanya orang Katolik. Referensi berikutnya itu adanya di 2 Makabe bab 7. 2 Makabe bab 7. Di ayat referensi nggak ada ya. Tapi ya karena ini ayat referensinya tidak mencantumkan kitab-kitab Deuterokanonika. Dua Makabe bab 7. Ini saya sampaikan ringkas saja ya. 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Lalu dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi. Susah bayangin ini kan. Makan daging babi dipaksa. Nah, lihat, ini urusannya orang Yahudi ya. Babi termasuk binatang yang dagingnya haram. Jadi makan daging babi itu sama dengan melanggar perintah Allah dalam Taurat. Nah, lihat yang sulung itu mengatakan begini di ayat 2. Juru bicara sih. Apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami? Dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Nah, kemudian raja marah. Dan setelah raja marah, ayat 4, segera setelah semuanya menjadi panas, diperintahkannya lah oleh sang raja agar lidah juru bicara itu dipotong. Kepalanya dikuliti, dan tangan serta kakinya dikerat dengan disaksikan oleh saudara-saudara lain serta ibu mereka. Setelah dipuntungkannya seluruhnya, ya, raja menyuruh untuk membawa orang yang masih bernafas itu ke api dan menggorengnya dalam kuali. Jangan tanya dibumbuin apa, ya. Nah, kemudian lihat berikutnya yang kedua ya, tapi Bapak Ibu langsung ke ayat 9. Ketika sudah hampir putus nyawanya, ini anak kedua, berkatalah ia, memang benar kau bangsat, dapat menghapus kami dari hidup dunia ini. Tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan yang kekal, oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya. Jadi anak-anak ini satu demi satu disiksa sampai mati. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ibunya pidato. Silahkan ke ayat 27. Ini nasihat untuk anak-anaknya ya. Kemudian dia membungkuk kepada anaknya, masih hidup ya. Lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, anakku, kasihanilah aku, yang 9 bulan lamanya mengandung, dan 3 tahun lamanya menyusuimu. Wah, ketahuan ya, berarti dulu ibu itu memberikan ASI 3 tahun. Gitu ya. Sudah ada keterangan di sini nih. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umur sekarang ini dan terus memelihara. Aku mendesak ya anakku, tengadahlah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah tidak menjadikan kesemuanya itu dari barang yang sudah ada. Ibunya pasti rajin baca Alkitab ini, sehingga tanpa buka Alkitab bisa berbicara begini. Dan ini Bapak Ibu, teks ini biasa digunakan dalam diskusi sebagai ini loh, keyakinan tentang penciptaan dari ketiadaan.
creatio ex nihilo, itu istilahnya. Jadi nyambung sama dengan surat Ibrani tadi kan ya. Nah, demikian juga bangsa manusia dijadikan juga. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu. Dan terimalah maut itu. Terimalah maut itu. Supaya, nah perhatikan kalimatnya Bapak Ibu, kata demi kata. Aku mendapat kembali engkau serta kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak. Jangan takut sama algojo. Algojo mau membunuh, terima. Sambut kematian. Ya, nggak usah takut dengan kematian. Kalau kamu mati dengan cara seperti ini, mati sebagai orang yang percaya kepada Allah, mati sebagai orang yang setia kepada hukum Allah, maka lihat, aku nanti akan menerima kamu kembali. Kenapa? Nah, itu keyakinannya sudah ada yang di ayat 9 tadi. Allah akan membangkitkan kamu dan kakak-kakakmu. Dan dengan cara seperti itu, ya aku akan menerima kamu kembali. Udah, Bapak Ibu bandingkan mana yang lebih sesuai dengan surat Ibrani 1 Raja 17, Elia membangkitkan anak janda Sarfat, atau 7 bersaudara di kitab Makabi. Kalau menyebutnya ya, para ahli Katolik sudah pasti, atau ahli yang terbuka, yang fair, akan mengatakan ya ini lebih nyambung dengan kitab Makabi. Nah, sekarang begini saja, Bapak Ibu silahkan memperhatikan kembali bagaimana iman itu bekerja dalam diri orang-orang yang disertai Allah dalam sejarah Israel. Iman membuat orang sanggup melakukan hal yang mustahil, dan iman membuat orang melakukan hal-hal yang sulit diterima orang lainnya. Perhatikan Nuh. Perhatikan juga Abraham. Ini ketemu kita dengan contoh-contoh yang sangat mencolok. Dan khusus kita memperhatikan 7 orang bersaudara di kitab Makabi tadi yang berani mati demi hukum Allah karena yakin bahwa Allah akan membangkitkan mereka. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita lihat di bagian awal, para pengikut Yesus, para anggota gereja diingatkan, kamu sudah menerima kebenaran tentang Yesus. Kamu sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Pegang teguh imanmu. Kemudian dengan iman yang kamu miliki, kamu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi banyak hal yang harus kamu hadapi di dunia ini. Dan tujuannya jelas, hidup abadi, hidup yang kekal. Kamu tidak melihatnya sekarang, tapi ingat, kepercayaanmu, imanmu yang membuat kamu sanggup menjalani kehidupan ini dengan harapan bahwa kamu akan menerima hidup yang kekal. Baik, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan Pak Nato. Ya. Ya kan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Roy. Permisi, Pak Seto. Pak, mau nanya Ibrani 10 ayat 22. Itu ada kata-kata terakhirnya itu, Pak. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh.
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu bisa kita diartikan dengan baptisan nggak, Pak? Baptis, Pak. Ini kiasan dulu ya. Kiasan. Lihat gini saja. Hati kita dibersihkan. Hati yang dibersihkan itu seperti badan yang dimandikan. Ya. Dan mandinya dengan air yang murni. Air murni itu gimana? Apakah mereka sudah mengenal reverse osmosis? Enggak sampai begitu. Tapi ya, yang dimaksudkan adalah air yang bersih. Ya. Dan itu kiasan dulu. Nah, kemudian apakah ini ada kaitannya dengan baptis? Nah, silahkan, ya itu dalam pemahaman yang lebih lanjut ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, percaya kepada Yesus, mewujudkan kepercayaan dengan menerima baptis. Nah, jadi pemahamannya memang tidak langsung dibasuh dengan air sama dengan baptis, gitu ya Pak. Tapi ada proses yang harus diperhatikan. Orang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus dirinya kemudian mewujudkan kepercayaan dengan menerima baptisan. Dan dengan kepercayaannya itu, karena dia percaya kepada Yesus, maka ya dia juga menerima pembersihan dari dosa. Ya, begitu, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Iya, Pak. Sekali lagi. Agak ini ya, diskusi tentang Ibrani agak abstrak ya. Nanti kita pertemuan berikutnya kita membahas cerita aja dulu, yang gampang. Saya pengen tanya Pak Seto. Silahkan. Ini yang tentang iman ini, saya ambil satu contoh saja. Abraham waktu diminta untuk mempersembahkan Ishak. Beriman itu tentu saja kan sudah melalui proses di mana seperti unsur-unsur seperti logika, seperti sesuatu yang pengen merasionalkan itu sudah terlewati, Pak ya. Kemudian dengan sepenuh hati ingin melaksanakan yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau saya mengalami peristiwa-peristiwa sekarang ini logika ini justru sering menjadi bukan pengganggu ya, tetapi menjadi sesuatu yang bisa membuat hal-hal yang tidak bisa saya cerna secara logika itu kemudian menjadi mentah, dimenangkan oleh logika. Nah, untuk bisa menyatukan logika, pengetahuan, pengalaman, itu menjadi bagian yang memperkuat iman. Ini bagaimana ya Pak ya? Kira-kira mungkin Pak Seto punya pengalaman atau punya saran begitu. Saya sering justru logika itu kok menjadi bukan pengganggu sih tidak, tetapi kok tidak memantapkan gitu loh. Malah kadang-kadang mempertanyakan kasarnya sampai segitu. Gitu Pak. Terima kasih. Iya. Itu cinta juga nggak pakai logika, Pak. Iya juga. Iya. Jadi begini, sebagai manusia yang diberi kemampuan untuk berpikir, orang bertanya. Dan kemudian ketika kita memperhatikan apa soal yang kita pikirkan, ternyata manusia punya kemampuan yang terbatas ya. Untuk satu hal kita mengatakan ini nggak masuk akal, nggak bisa diterima logika. Dari waktu ke waktu kita menemukan dari zaman ke zaman. Dulu
kalau sampai ke zaman sebelum zamannya Leonardo da Vinci aja, bisa enggak? Masuk akal enggak orang itu sampai ke bulan? Mungkin enggak orang bisa terbang? Banyak hal yang enggak masuk di logika, enggak bisa diterima dengan nalar karena itu di luar kemampuan manusia zaman itu. Jangankan dulu zaman Leonardo da Vinci gitu ya. Bapak Ibu, tahun 80-an saja. Kalau ada orang ngomongin Zoom tahun 80-an, ada yang mau percaya apa enggak? Enggak kebayang. Tahun 80-an video call. Oh, waktu itu ada satu kali kesempatan yang Presiden Soeharto video call. Sekarang nyamuknya video call ya. Itu sudah menjadi peristiwa yang sangat dahsyat pada waktu itu. Nggak kebayang. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga mungkin pernah mengalami yang seperti ini nggak masuk akal untuk saya. Tapi ternyata untuk orang lain masuk akal. Atau sebaliknya, untuk orang lain ini nggak masuk akal. Tapi untuk saya masuk di akal. Ini logis. Ini bisa kemudian dipahami, bisa diterima. Nah, misalnya begini. Ambil contoh ini, contohnya jelek ya. Ada orang perempuan yang begitu benci dengan laki-laki. Semua laki-laki. Kenapa ada perempuan yang begitu benci dengan laki-laki? Seandainya pun yang datang itu orang yang menurut orang banyak terhormat, dia kalau diminta untuk mengambilkan air pun dia nggak akan mau. Alasannya satu, karena dia laki-laki. Ketika kemudian ditelusuri, wah ini ada perempuan kok kayak gini. Lalu bisa ditelusuri dan kemudian mungkin akan ketemu. Waktu kecil dia ditinggal, maksud ditinggal pergi nggak pas, ditinggal minggat bapaknya gitu ya. Itu baru cocok. Jadi waktu dia masih kecil, dia ditinggal minggat bapaknya dan harus melihat ibunya kerja keras sendirian. Sampai muncul kebencian bukan hanya dengan bapaknya yang dia tidak pernah tahu wujudnya, tapi benci dengan semua yang berjenis kelamin seperti bapaknya. Ini ngomongnya logis apa enggak? Yang satu akan mengatakan, masa sampai begitu? Tapi nyatanya ada itu yang begitu. Berarti bisa diterima, berarti masuk di akal. Sekali lagi, untuk yang satu masuk di akal, untuk yang lain tidak masuk di akal. Berikutnya lagi, yang lebih sederhana lagi. Bapak, Ibu, waktu Bapak Ibu kecil, Bapak Ibu termasuk yang perlu diingatkan berulang kali atau cukup satu kali? Jadi kalau diingatkan tentang satu hal, Bapak Ibu cukup mendengar peringatan satu kali. Sudah, nggak akan diulang yang sudah diingatkan itu. Atau yang sampai berulang-ulang diingatkan, itu aja belum benar. Masih tetap melakukan. Tahu, Bapak Ibu pilih sendiri, Bapak Ibu yang tahu. Nah, kalau jangan-jangan begini loh. Kalau Bapak Ibu termasuk anak ya, yang diperingatkan satu kali sudah ngerti, nanti ketika dewasa ketemu anak yang sampai puluhan kali diingatkan dan nggak paham, nggak ngerti, Bapak Ibu akan sulit menerima itu. Keterlaluan. Maksud diingetin kok 1-2 kali nggak cukup, harus berpuluh kali diingatkan baru ngerti. Nah, untuk satu orang ini logis, untuk yang lain nggak bisa, ini keterlaluan yang begini. Nah, kemudian ketika berbicara tentang Allah, ada banyak hal yang harus kita pelajari, ada banyak hal yang kita tahu. Ada banyak hal yang harus kita tahu.
Saya menggunakan rumusan yang sederhana. Apa yang akan saya percaya kalau tidak ada yang saya pahami? Nggak mungkin saya mempercayai sesuatu yang saya tidak paham. Nah, dalam gereja Katolik contoh katekumen tadi itu, paham dulu baru baptis. Paham dulu terima sebagai kebenaran dan mewujudkannya dengan baptis. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika orang memikirkan banyak, meluangkan banyak waktu, banyak pikiran untuk mikirin Tuhan, lalu akan menemukan ada yang masuk di akal, ada yang tampaknya tidak masuk, atau yang dulu nggak masuk akal, sekarang lama-kelamaan setelah saya paham, baru masuk di dalam akal saya. Jadi pikiran, logika, nalar kita gunakan untuk mengerti tentang Tuhan. Tetapi seberapapun hebatnya kemampuan kita berpikir, pasti akan ketemu batas. Pasti akan menemukan batas. Batasnya apa? Ada itu yang dilakukan oleh Tuhan dan tidak masuk di akal saya. Kalau mengingat Sarah yang umur 90 tahun tadi, nah itu kan yang melampaui akal. Itu melampaui. Tapi bukan hanya Sarah dan Abraham yang mengalami itu. Saya tidak akan minta Oma untuk melakukan seperti Sarah, untuk mengalaminya. Bukan, tidak perlu. Tapi silahkan Bapak Ibu mempertimbangkan, mengingat sendiri hal yang menurut hitungan wajar tidak masuk di akal. Tetapi kemudian nyatanya saya mengalami. Jangan-jangan bukan hanya satu kali Bapak Ibu mengalami hal yang seperti itu. Nah, kemudian balik lagi, akal atau kemampuan kita berpikir. Batasnya adalah, ya, nomor 1, yang kelihatan. Nomor 2, nggak kelihatan tapi masih dalam jangkauan pengalaman. Itu bisa dipikirkan kan? Tapi ketika sudah masuk pada hal-hal yang di luar jangkauan pengalaman, susah kita memikirkannya. Kadang-kadang bahkan nggak nyampe. Seperti apapun, sehebat apapun manusia berpikir, nggak akan bisa menceritakan Tuhan yang ada di surga, di sana, apa yang terjadi di sana, dan seterusnya. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan, memikirkan yang seperti itu. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Sito. Ya, mari. Ada lagi, Bapak Ibu? Jadi tambah pusing pada. Ya, tapi jadi lebih lengkap, Pak. Sesuatu yang ilmiah itu memang yang tidak ilmiah, maksud saya susah diterima ya Pak ya, akal kita ya. Tidak selalu susah, Pak. Cinta itu nggak ada ilmiahnya. Ya, perasaan. Oh ya. Cinta nggak bisa dibahasakan dengan soal genetika atau reaksi fisika. Nggak bisa juga sekedar dijelaskan cinta itu soal urusan hormonal. Dicari. Atau bahkan dijelaskan, coba, pernah nggak ketemu psikologi cinta? Malah nggak pernah ada diskusi ya. Psikologi tentang cinta. Ada atau enggak? Pernah dengar diskusinya atau enggak ada? Pernah. Tulisan-tulisan di koran biasanya suka ada ya Pak ya. Psikologi tentang cinta, Pak. Psikologi, macam-macam psikologi, tapi kok belum pernah ya diskusi tentang psikologi cinta. Saya hanya mau lihat soal kasih, soal cinta, itu kan bukan soal ilmiah. Tapi nyatanya kita mengalami, lalu kita memahami. Lalu, bicara lagi tentang perasaan.
Mau soal depresi nanti ada ilmunya, soal sedih ada ilmunya. Tapi kemudian gimana menjelaskan secara ilmiah tentang ini, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Nyatanya Bapak Ibu melakukan, nyatanya Bapak Ibu mengalami. Tapi nggak pernah apa menyebutnya, tidak memerlukan penjelasan bahkan ya. Bapak Ibu mengalami, merasakan, melakukan, tapi nggak perlu diskusi dulu. Hati yang tergerak oleh belas kasihan itu apa sih? Setelah jelas semua, baru kita akan mengerjakan. Nggak akan begitu. Nah, begitu juga yang berkaitan dengan soal ya yang menyangkut hal berkaitan dengan iman ini. Di bagian selanjutnya yang akan kita diskusikan, Bapak Ibu juga tidak akan ketemu dengan soal ilmiah, tapi Bapak Ibu mengerjakan. Apa itu? Melawan kecenderungan kepada dosa. Bisa dibahas secara psikologis, bisa. Bisa melibatkan soal-soal yang berkaitan dengan soal psikologi, bisa. Tetapi apakah psikologi bicara tentang dosa? Oh, baik lagi, setelah psikologi cinta, terus bahas psikologi dosa gitu. Kalau psikologi hidup rohani saya pernah belajar, tapi kalau psikologi cinta, psikologi dosa, iya saya belum pernah diskusi tentang itu. Itu Pak. Ya, saya mencatat satu hal tadi yang menarik sekali, itu yang sesuatu yang mungkin saya anggap tidak logis, itu sebetulnya lebih cenderung karena keterbatasan kemampuan saya, itu tadi mungkin yang saya tangkap dari Pak Seto. Jadi artinya ada hal-hal yang sebetulnya di saya tidak logis, tetapi mungkin itu memang orang lain menganggap logis-logis saja. Saya pikir itu yang menjadi kunci buat saya, Pak, karena ya banyak hal yang memang saya anggap tidak logis, tetapi ya bisa jadi atau malahan pasti itu karena keterbatasan tadi itu. Iya, jadi gini lagi, saya ambil contoh yang lain lagi. Kalau Bapak Ibu itu adalah anak yang cerdas, yang sekali belajar langsung mengerti, pasti akan sulit memahami. Ini ada anak yang belajar sampai diulang, udah gitu nilainya tetap jelek. Susah mengerti, karena apa? Saya nggak seperti itu. Kemudian, kalau Bapak Ibu waktu itu adalah anak yang sangat sehat fisiknya, sulit untuk mengerti. Ini anaknya cuma gitu doang, udah sakit. Nah, ketika mengalami yang seperti itu, Bapak Ibu, malah kita jadinya belajarnya begini loh. Saya punya keterbatasan, saya punya kelebihan. Tapi kemudian saya mencoba mengerti apa yang ada dalam diri orang lain, pengalaman orang lain, dan itu yang akan bisa menolong kita untuk mengerti banyak. Begitu, Pak. Tentang keterbatasan pikiran, ya gampang saja. Gampang mengertinya. Sebutkan 10 nomor telepon yang Bapak Ibu ingat sekarang. Sekarang, jangan buka catatan. Nah, dulu kuat sekali memori kan, itu baru memorinya kuat sekali. Bisa mengingat berapa banyak nomor telepon dulu. Sekarang banyak yang nomor teleponnya sendiri aja nggak hafal. Itu baru kemampuan untuk mengingat. Kemampuan untuk memahami sama. Ketika Bapak Ibu belajar Alkitab, udah berapa lama, tetap akan ketemu kan. Ini ngomong apa orang ini? Ya, begitu. Lanjut. Kalau masih ada yang mau disampaikan, silahkan. Pak Seto, selamat malam Pak. Ya, Pak. Pak, kalau Ibrani 11 ayat 1-3 itu kan sering dijadikan rujukan sebagai kalau mendefinisikan iman. Di dalam puji syukur juga kita lihat dipakai sebagai pengantar untuk bab
pokok-pokok iman dari pedoman Kristiani, Pak. Karena kebetulan hari ini adalah iman terhadap Yesus. Benang merahnya itu kalau kita bisa lihat, bagaimana Pak ya? Jadi Ibrani ayat 1 itu menyebutkan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu kalau kita kaitkan dengan pengajarannya hari ini, iman kepada Yesus, itu benang merahnya bagaimana Pak? Terima kasih. Nah, ya. Iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita harapkan itu apa? Bukan yang kita inginkan selama di dunia, nggak nyambung. Yang kita harapkan itu hidup kekal. Yang kita harapkan itu surga. Lalu, segala sesuatu yang tidak kita lihat, ini apa? Sama. Surga, kehidupan kekal. Itu yang menjadi tujuan Bapak Ibu menjadi orang yang percaya kepada Yesus, sembahyang macam-macam, tujuannya kan ngomongin hidup kekal kan ya. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, bebaskan kami dari yang jahat, supaya apa? Supaya duitnya banyak, nggak nyambung. Ngomongnya tentang hidup kekal. Doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Buat apa didoakan? Bicara lagi tentang hidup kekal. Nah, tentang hidup kekal, tentang surga, tentang kerajaan surga. Yang menjadi dasar bagi kita untuk percaya, bukan penelitian ilmiah, bukan pengalaman empiris. Karena nggak ada penelitian tentang surga, tidak ada juga survei ke surga. Jadi setelah ada penelitian tentang surga atau orang pernah tinggal di sana, lalu orang baru percaya. Nggak bisa begitu. Tapi dasar untuk mempercayai itu adalah iman tadi. Nah, sekarang begini saja dah. Ketika Nuh disuruh buat perahu. Kok perahu? Bahtera. Masuk bahtera. Bahtera itu ada layarnya. Bikin keranjang sebenarnya. Ya, itu kan cuma ngapung-ngapung aja kan. Bukan perahu. Perahu ada dayungnya mana? Layarnya mana? Nggak ada. Dan waktu itu Nuh hanya diminta untuk melakukan itu. Nuh apakah tahu apa yang akan terjadi? Apakah Nuh sudah diberitahu, ini loh, besok aku akan melakukan ini. Lihat ya. Nih, ya tunjukkan, buka matamu. Lihat, ini yang akan terjadi. Nah, karena itu bikin bahtera sekarang. Enggak begitu. Kita mendengar tentang hidup kekal dari Yesus. Kita berbicara tentang surga, mendengar tentang surga dari Yesus. Karena dia datang dari surga, bercerita tentang surga. Tapi kita sendiri belum sampai ke sana. Dan kita begini, untuk sampai kepada hidup kekal, yang kita lakukan adalah menerima itu sebagai kebenaran. Itu yang menjadi dasar kita. Saya mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya menerima yang dikatakan Yesus tentang hidup kekal itu sebagai kebenaran. Dasarnya itu. Begitu, Pak. Kalau di misa, kita setiap kali merayakan Ekaristi, kita mewartakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ngomongin apa tentang kedatangan Tuhan? Akhir zaman, setelah akhir zaman terus ngapain? Hidup kekal juga. Ya kan ke situ terus.
Jadi kalau orang menjadi percaya kepada Yesus karena pengen kaya, enggak, itu salah. Saya mengatakan ini kayaknya mustahil ya, aneh. Ikut Yesus, jadi anggota Katolik supaya kaya. Nah, tapi nyatanya ada. Karena berpikir kalau hari Minggu itu dulu ya, itu orang-orang Katolik itu bikin jalan macet. Kayaknya orang-orangnya pada sejahtera semua. Lalu ada yang sampai berpikir, kalau jadi Katolik nanti aku akan jadi kaya. Ada yang nyari begitu. Gitu, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Kita lanjut ke bab 12. Bab 12. Ayat 1. Kita sudah melihat contoh-contoh orang beriman ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, ini dulu. Kalau menerima kebenaran tentang Yesus. Kalau orang sudah percaya kepada Yesus, maka ajakan yang kita lihat di ayat 1, itu baru kita bisa terima. Marilah menanggalkan semua beban, marilah menanggalkan semua dosa yang begitu merintangi kita. Ya, ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Putus asa dan lemah bagaimana? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, dan dalam hal ini kamu belum pernah sampai mencucurkan darah. Balik lagi ke ayat 1. Kalau percaya kepada Yesus, maka orang akan menanggalkan dosa yang merintangi manusia untuk ketemu dengan Tuhan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kita juga tidak ketemu dengan sikap, apa menyebutnya ya, permisif terhadap dosa. Tidak ketemu kita dengan ungkapan, nah, karena kita masih manusia, kan manusiawi kalau berdosa. Pernah ngomong gitu enggak? Orang mengatakan, namanya juga manusia, ya wajar kalau berdosa. Tapi kalau sudah mendengar ungkapan yang sederhana seperti itu, apakah hal seperti itu menunjukkan sikap kita terhadap dosa? Sikap orang beriman kepada dosa? Enggak. Itu ungkapan yang menunjukkan bahwa dia masih tetap ingin berdosa atau mau membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa.
Kalau dikatakan berdosa itu manusiawi, Bapak Ibu jadi manusia itu sampai kapan? Nah kan sampai mati. Kalau begitu, orang akan permisif membiarkan diri terus berdosa. Kalau orang berpikir tentang dosa tanpa memperhatikan relasi dengan Tuhan, maka berdosa dianggap sebagai sesuatu kesalahan yang nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Ingatan akan Tuhan menolong orang untuk melawan dosa. Tetapi belum cukup. Kesadaran bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan ketika kesadaran ini bukan hanya pengetahuan, tapi dirasakan, maka perjuangan melawan dosa memang benar-benar akan bisa dialami, dirasakan. Nah, misalnya begini, Bapak Ibu dalam doa tobat, Bapak Ibu bilang kalau habis sudah menghina Allah kan ya. Terutama sebab aku telah menghina engkau. Tapi waktu berdosa merasa menghina Allah apa enggak? Enggak, biasa aja. Kan manusia, wajar kalau berdosa. Nah, gitu lagi ya. Perhatikan kata-kata berikutnya. Menghina engkau yang maha murah dan maha rahim atau maha baik bagiku. Tanpa mengalami, merasakan kebaikan Allah, tanpa mengalami kasih Allah, orang tidak akan merasa kalau berdosa itu menghina Allah. Allah itu sudah begitu baik kepada saya, membebaskan saya dari dosa sehingga saya berhak dipandang layak untuk menerima hidup kekal. Kalau ini saja tidak dipahami, apalagi tidak dirasakan, maka dosa hanya dilihat, katanya kalau begini ini berdosa. Nah, Bapak Ibu dalam hal ini silahkan membayangkan saja, ini balik dulu ke Bapak Ibu ketika masih jadi anak-anak ya. Ketika masih menjadi anak, ketika kita mengalami, merasakan ya, orang tua saya mengasihi saya, nyari duit serius supaya saya bisa sekolah. Belum ada bos dulu, belum ada sekolah gratis, tapi memang ada biaya sungguhan. Seandainya ya, waktu itu Bapak Ibu kesenangan main, lupa belajar, sampai nggak naik kelas, akan ada rasa bersalah apa enggak? Normalnya akan sampai rasa bersalah. Orang tua saya nyari duit sampai seperti ini. Tapi aku mengabaikan itu, tidak memperhatikan itu, terlalu senang main, sehingga lupa belajar, sampai akhirnya nggak naik kelas. Ini bisa menjadi soal yang serius untuk anak itu. Tapi kalau dilihat yang sebaliknya, Bapak Ibu tahu orang tua bekerja sungguh-sungguh, lalu waktu itu memang belajar sungguh-sungguh juga. Dan orang tua saya senang melihat saya belajar. Waktu itu kalau belajar nggak perlu disuruh kan ya. Waktu itu, sekarang sudah lain. Kalau belajar harus disuruh, ditungguin, sampai soalnya pun yang ngerjain orang tuanya, anaknya nyantai aja, orang tuanya yang bingung. Rasa saya dikasih oleh orang tua, itu akan membuat saya berhati-hati untuk bersikap. Kalau sampai saya melakukan sesuatu yang membuat orang tua saya malu, saya akan mengalami kesedihan beneran. Nah sama, kalau orang memang mengalami bagaimana Allah mengasihi dia, mau bertindak pun akan hati-hati. Berpikir, ini Tuhan senang apa enggak kalau saya melakukan ini. Nah, kembali ke teks, lihat ke 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Arahkan perhatian kepada Tuhan. Tuhan Yesus rela menderita bagi kita. Nah, karena itu, ya perhatikan. Arahkan perhatian kepada Tuhan, dan itu akan membuat kita lebih hati-hati dalam bertindak, dan sikapnya menjadi lebih jelas terhadap dosa. 3, balik lagi ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu. Ya, kalau kita ingat yang dikatakan yang dilakukan oleh Tuhan, maka kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ini urusannya bukan dengan pekerjaannya, tapi urusannya melawan dosa. Tapi tunggu dulu, pernah sampai capek ngelawan dosa apa enggak sih? Capek ngelawan dosa. Nah, gini aja, Bapak Ibu saya kasih, Bapak Ibu ingat-ingat sendiri ya. Bapak Ibu pernah nggak marah, pengen mukul, tapi nggak jadi mukul, tapi tangannya tergenggam erat sekali. Mau mukul siapa waktu itu nggak usah diomongin. Tapi Bapak Ibu kalau sampai pernah mengalami itu ya, rasanya mau mukul, tapi ini saya tahan cuman menggenggam erat sekali. Amati ya, berarti waktu itu kesadaran masih ada kan ya? Kesadaran masih ada, saya marah, saya mau memukul, saya mau menyakiti orang itu, tetapi ketika kesadaran itu masih ada, pikiran macam-macam hal muncul. Kalau saya mukul, orang itu entah sakit, entah mati, saya masuk penjara, anak saya gimana, misalnya gitu ya. Yang ada cuma kemudian ketahan. Ini mau mukul, tapi yang mau saya pukul itu orang dekat saya. Enggak bisa mukul juga, cuma nahan. Tampak di tangan, menahannya itu. Tampak juga di gigi, gemertak sampai sakit giginya. Ya, bisa juga tampak di mata. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau pernah mengalami itu ya, menahan. Saya tahu yang saya mau lakukan, itu ada risiko, tapi saya memang begitu dikuasai oleh dendam waktu itu. Lalu Bapak Ibu tahu yang dimaksudkan melawan. Nah, perlawanan yang lain, yang kita jelas bisa lakukan, ya itu adalah dengan memperhatikan, mengingat hal-hal yang membuat kita bisa permisif terhadap dosa tadi. Itu kelihatannya sepele, tetapi menjadi perlawanan yang sangat serius ya. Kalau orang mengatakan enggak apa-apa berdosa, namanya juga manusia. Enggak apa-apa berdosa, nanti Advent ngaku dosa. Enggak apa-apa berdosa, toh hadapi penyucian. Itu soal sederhana. Tapi kalau itu masih ada di dalam pikiran kita, maka perlawanan terhadap dosa itu akan mustahil untuk dikerjakan. Tapi kalau lalu yang disampaikan di surat Ibrani tadi, ingat, lihat Tuhan Yesus yang menderita, yang sengsara, supaya kamu bebas dari dosa. Baik Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat untuk surat Ibrani. Ya, minggu depan kita akan ganti tema, dan mungkin Pak Narto, ini saya belum bicara sama Pak Narto dengan tim, tapi kelihatannya kita perlu materi yang lebih ringan yang cerita. Tapi begini, sebenarnya kita bukan saya mencoba ya, tapi yang saya pikir waktu itu rasanya kita harus naik level lagi dengan cara mendiskusikan surat-surat bukan secara umum tetapi secara detail. Nah, kalau surat-surat Paulus Bapak Ibu pernah sedikit banyak mendengarkan ya. Tapi kalau surat Ibrani sering ditanyakan, tapi cuma soal Melkisedek. Nah,
Yang saya pikirkan waktu itu kita coba naik tingkat gitu ya. Nanti kita belajarnya mungkin bagian kitab atau surat-surat atau tulisan-tulisan tertentu di Perjanjian Baru yang kita pelajari secara rinci seperti ini. Tapi sekali lagi yang berikutnya kita akan pilih materi yang lebih ringan supaya saya nggak ditinggalin. Ya begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Saya rasa pembahasan surat Ibrani ini 6 sesi enggak terlalu berat sih Pak menurut saya. Karena menceritakan secara runut apa yang dialami Yesus dan kemudian juga bagaimana kita mengimani Yesus. Baik, nanti selanjutnya Pak Seto sudah akan mempersiapkan sesi topik berikutnya. Nanti kita tunggu. Ya, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Kustadi. Baik, marilah Bapak Ibu kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami aturkan kepadamu, karena pada malam hari ini Engkau sungguh hadir bersama kami di dalam pertemuan kami, dan Engkau hadir di dalam hati dan pikiran serta akal budi kami masing-masing, sehingga kami sungguh dapat mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Pak Seto dengan hati yang terbuka dan semakin memajukan kami di dalam beriman kepadamu. Kami mohon mampukan kami ya Tuhan untuk menghidupi iman kami ini melalui segala hal yang ada pada kami, yang kami lakukan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan menutup pertemuan kami pada malam hari ini. Perkenankan kami mengingat kembali saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih sakit, khususnya karena terpapar virus corona. Tuhan, hadirlah dan dampingilah mereka semua, mampukan mereka untuk senantiasa berharap dan mengandalkan Engkau, mampukan para tenaga medis dan semua saudara untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi kesembuhan saudara-saudara kami ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan kembali kegiatan kami masing-masing dan kemudian mengakhiri malam hari ini dengan beristirahat. Berikanlah kedamaian istirahat kami, bangunkanlah kami kembali besok pagi agar kami dapat kembali berkarya. Semuanya ini kami mohon dan kami unjukkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Kustadi. Terima kasih Ya, Pak Pak. Seto. Malam Ya, semuanya. terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Seto, semuanya, Bapak Ibu.